Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kondensat. Sosok itu masih di udara, dan Su Yi meraihnya. Ledakan. Hukum Raja Abadi yang mempesona mengembun menjadi pedang. Saat pergelangan tangan Su Yi berputar, ujung pedang itu mencengangkan seperti pelangi yang selalu berubah di dunia, langsung berguncang dengan telapak tangan wanita tua itu. Keduanya bertabrakan, dan pedang Qi hancur. Tapi telapak tangan wanita tua itu juga diimbangi dan diselesaikan. Ledakan. Di mana keduanya bertemu, kehampaan menjadi kacau, lautan di sekitarnya dalam kekacauan besar, badai mengamuk, dan itu adalah pemandangan hari kiamat. Su Yi berkedip, mundur lebih dari 10 langkah, dan mengangkat alisnya. Kekuatan yang diungkapkan oleh wanita tua ini jauh dari sebanding dengan kekuatan tingkat Taihe umum, dan dia harus menjadi keras kepala tingkat atas. Wanita tua itu juga terkejut. Dia telah melepaskan segel, tidak lagi menekan kultivasinya, dan mengerahkan kekuatan tingkat Taihe, tetapi siapa yang mengira bahwa dia masih gagal memenangkan lawan dalam satu gerakan. Bunuh. Su Yi dan wanita tua itu selalu menembak lagi hampir bersamaan. Yang pertama memegang pedang Dao yang diringkas oleh hukum Raja Abadi, lengan bajunya bengkak, pedangnya panjang di langit, dan setiap pedang ditebas, dan ada suasana megah dari dominasi. Yang terakhir menafsirkan jalan besar Ordo Taihe dengan kemampuan terbaik mereka, dan dengan setiap gerakan, ada kekuatan penghancur yang cukup untuk membuat langit runtuh. Tiba-tiba, wilayah laut ini kacau, suara Taoisme meraung, dan kecemerlangan ilahi bergerak. Dapat dilihat dengan jelas bahwa wanita tua itu sangat kuat, menekan langkah demi langkah untuk menekan Su Yi. Bahkan jika peringkat Taiwu ada di depan, tidak ada perlawanan. Tapi Su Yi berbeda. Menghadapi penindasan yang kuat dan menakutkan dari wanita tua itu, dia tidak hanya tidak mundur, tetapi menjadi lebih kuat, menebas dengan pedang, dan menembus 9 langit dan 10 tempat dengan energi pedang. Memang benar serangannya terus-menerus hancur dan dia jatuh ke dalam situasi tertekan, tetapi semangat juangnya semakin kuat. Ini Raja Peri Sialan. Qin Jiansu tercengang dan sulit dipercaya. Tetapi bahkan di alam dewa, dia belum pernah mendengar karakter tingkat Raja Abadi yang dapat melawan kekuatan besar tingkat Taihe. Orang itu pasti menyembunyikan kultivasinya, dan ada masalah besar dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Qin Jiansu diam-diam mengertakkan gigi. Di matanya, Su Yi saat ini adalah karakter tak tertandingi yang dengan sengaja menyamar sebagai Raja Abadi, dan kultivasinya yang sebenarnya harus berada di level Taijing. Tapi mengapa Li Xuanjun menyembunyikan kultivasinya? Motif tersembunyi apa yang dia miliki? Qin Jiansu tampak muram dan tidak yakin, mungkinkah semua ini diatur oleh Sining? Ledakan. Di medan perang, sosok Su Yi terbang keluar. Selanjutnya, roda cahaya perak dengan jangkauan 100 zang datang untuk menekannya, tidak bermaksud memberi Su Yi kesempatan untuk bernapas. Dengan Su Yi menjalankan kekuatan Myriad Realm Tree, sosok itu menghilang begitu saja. Biarkan juga tembakan wanita tua itu gagal. Wanita tua itu menggertakkan giginya. Dalam pertempuran sengit ini, Su Yi telah menggunakan teknik teleportasi yang luar biasa ini berkali-kali, dan setiap kali dia menghindari gerakan pamungkasnya tanpa risiko apapun. Ini membuat wanita tua itu merasa sesak napas karena tikus menarik kura-kura dan tidak tahu harus berbuat apa. Ledakan. Pedang itu seperti gelombang pasang. Su Yi sekali lagi membunuhnya, secepat. Ringan. Pertempuran ini, dia bisa saja mundur, dan dia bisa mengungsi dengan aman dengan kekuatan Myriad Realm Tree, tanpa mengkhawatirkan bahaya apapun. Immortal King dan Taijing adalah dua jalan yang sangat berbeda. Taijing berdiri dengan bangga di puncak Dao Abadi, sedangkan Raja Abadi berada di bawah Taijing, bagaimana Anda bisa membandingkannya? Namun, Su Yi tidak pernah gentar. Tidak sombong. Jangan pernah melebih-lebihkan. Itu berasal dari jalannya, yang bisa disebut kuno dan tak tertandingi. Bagaimana dengan Ordo Taihe? Dia tidak membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Dan sekarang dia ingin mencoba apakah dia bisa membantai kekuatan tingkat Taihe di tingkat Raja Abadi. Bunuh. Su Yi mengayunkan pedangnya seperti orang gila,
dan energi pedang yang cemerlang mengamuk di antara langit dan laut, menghancurkan kehampaan, dan langit bergetar. Wanita tua itu kaget dan marah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semangat juang, kekuatan, dan kekuatan Kendo Su Yi semakin kuat. Semakin frustrasi semakin berani, keberaniannya tak tertandingi. Terutama kekuatan Kendo semacam itu telah mencapai tingkat yang luar biasa, membuatnya menjadi eksistensi tingkat Taihe yang gemetar. Tidak perlu ragu lagi. Wanita tua itu menggertakkan giginya dengan tajam, dan membanting tangannya ke udara. Dunia tiba-tiba berubah. Dunia rahasia jalan, yang megah dan luas muncul. Di dunia rahasia ini, ada lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti bulan purnama, padat, menutupi langit, dan bumi adalah lautan darah yang tak berujung. Banyak bayangan seperti dewa dan iblis mengapung dan tenggelam di lautan darah. Alam rahasia jalan berbeda dari alam yang dikendalikan oleh Raja Abadi. Itu sepenuhnya dibuka oleh penguasa agung Ordo Taihe berdasarkan hukum daunnya sendiri. Ada jenderal. Tidak ada perbedaan antara karakter tingkat Taihe yang bertanggung jawab atas alam rahasia jalan, dan mereka yang bertanggung jawab atas Tianwei dan bertindak untuk surga. Dalam arti tertentu, kunci untuk mengukur kekuatan-kekuatan besar Ordo Taihe terletak pada ranah rahasia jalan yang ia kuasai. Semakin kuat alam rahasia jalan, semakin kuat kekuatannya kuat. Alam rahasia Dao besar, yang diringkas oleh wanita tua ini disebut api penyucian roda perak. Ketika dunia rahasia jalan keluar, itu langsung menjebak Su Yi di dalamnya. Dalam hal ini, dia tidak akan bisa terbang. Qin Jiansu, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, merasa lega. Dia sangat menyadari kekuatan, penyucian roda perak, dan itu juga disebut alam rahasia kelas 1 dalam hierarki Taihe. Pada masa itu, ketika wanita tua itu memadatkan dunia rahasia ini, dia juga menerima bimbingan dari para dewa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan orang-orang di alam yang sama terjebak di dalamnya, dan akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Wanita tua ini memang tidak sebanding dengan Ordo Taihe umum. Pada saat yang sama, Su Yi, yang terjebak di penyucian roda perak, mengerutkan kening. Pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe juga dibagi menjadi 3, 6, 9, dan seterusnya. Mereka yang belum mengumpulkan alam rahasia Dao besar, adalah yang terlemah. Dan alam rahasia Dao, yang kental dapat secara kasar dibagi menjadi 3 tingkat menurut penampilan alam rahasia Dao, yaitu kelas 2, kelas 1, dan atas. Wanita tua di depannya berada di antara kelas 1 dan atas. Alasan kenapa tidak bisa disebut top sebenarnya. Itu terletak pada jalan dan rahasianya, yang belum ditempa ke kesempurnaan sejati. Apa itu penyempurnaan? Hanya ada satu jawaban, pahami rahasia, besar dan kecil. Itu tidak hanya dapat mengubah dunia rahasia Dao menjadi ukuran tak terbatas, tetapi juga mengurangi dunia rahasia Dao menjadi tanda dunia rahasia. Sebesar dunia tanpa batas. Kecil seperti pasir halus. Seperti apa yang dikatakan Buddhisme, satu pasir adalah satu dunia, satu daun adalah satu bodi. Ini ukurannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe yang sebenarnya, dengan satu pukulan, mengandung kekuatan, dunia rahasia Dao, mengomunikasikan aturan Zhou, dan memenjarakan 10 penjuru. Tempat sosok itu berada adalah domain yang dikendalikan oleh dunia rahasia Dao. Kekuatan semacam itu bisa disebut atas. Penyucian roda perak, wanita tua ini memiliki suasana, besar dan kecil, yang samar, tetapi belum benar-benar selesai, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai yang teratas. Tapi itu tidak sebanding dengan mereka yang bisa disebut teman sekelas. Apa yang tidak diharapkan Su Yi adalah bahwa pertempuran pertama yang baru saja dia injakkan di alam Raja Abadi adalah duel dengan kekuatan tingkat Taihe antara yang pertama dan yang teratas. Ada sedikit harapan untuk membunuh pihak lain. Li Xuanjun, kenapa kamu tidak kabur? Di dunia rahasia roda perak, sosok wanita tua muncul dari udara tipis, wajahnya tegas, dan matanya tidak menyembunyikan niat membunuh yang kuat. Jika saya ingin melarikan diri, bahkan dunia rahasia pun tidak dapat menghentikan saya. Su Yi berkata ringan. Bicaralah. Wanita tua itu menyeringai dan langsung menembak.
Ledakan. Api penyucian roda perak ini sedang mendidih. Roda cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya di langit yang ditangguhkan bergetar, memicu cahaya perak yang menyilaukan, menghancurkan langit dan membunuh Su Yi. Rasa bahaya yang kuat membanjiri hati Su Yi. Pada saat ini, dia mencium bau kematian. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa, hanya dengan kekuatannya saat ini, tanpa menggunakan kartu asnya, dia benar-benar tidak dapat bersaing dengan dunia rahasia jalan ini. Pada akhirnya, Su Yi Qiang menekan keinginan untuk menggunakan pedang 9 penjara. Memang benar jika Anda menggunakan pedang ini, Anda mungkin dapat menyelesaikan krisis Anda sendiri, tetapi pada saat yang sama, kemungkinan besar identitas Anda akan terungkap. Tapi, ini bukan berarti Su Yi tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Tidak ada lagi keraguan, di tubuh Su Yi, pohon Myriad Realms bergoyang keras, dan aura kacau meraung. Pada saat yang sama, Su Yi mengulurkan tangannya di depannya. Seolah-olah merobek kanvas, celah ruang seperti kekosongan muncul. Setelah itu, Su Yi maju selangkah dan menghilang ke penyucian roda perak, yang dikendalikan oleh wanita tua itu. Ini adalah kemampuan magis bakat pohon segudang alam, menghancurkan dunia. Hancurkan penghalang batas dan lakukan perjalanan di antara dua dunia. Sihir luar angkasa terlarang. Bahkan jika Anda terjebak dalam alam rahasia Dao Agung, yang dikendalikan oleh karakter tingkat Taihe, Anda dapat membukanya. Bagaimana caranya? Pada saat ini, wanita tua itu sangat terkejut sehingga bola matanya hampir jatuh, dan dia hampir pingsan. Tapi sekarang, seorang raja abadi lolos dengan mudah. Perubahan semacam ini sangat tidak normal, benar-benar merongrong kognisi, seperti orang mati yang tiba-tiba hidup kembali, siapa yang bisa menerimanya? Lolos. Pada saat yang sama, Qin Jiansu melihat sosok Su Yi muncul di luar penyucian roda perak, dan matanya mau tidak mau berputar. Luar biasa. Orang ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe. Wajah Qin Jiansu muram. Karena hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe yang dapat melakukan langkah ini, jika tidak mungkin untuk menjelaskan apa yang terjadi di depan mereka. Ledakan. Sebelum Qin Jiansu bisa memikirkannya, Su Yi, yang keluar dari masalah, mengayunkan pedangnya ke arah penyucian roda perak. Penyucian roda perak meraung keras. Wanita tua itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani memikirkannya. Dia menjalankan roda perak api penyucian dan menutupi Su Yi lagi. Adegan itu seperti mengendalikan dunia dan menekan langit. Su Yi menghilang begitu saja dan mengevakuasi dunia ini. Wanita tua itu mengejarnya seperti orang gila. Tapi tidak ada jejak Su Yi, jadi tentu saja tidak mungkin untuk menjebak Su Yi. Untuk beberapa saat, situasi menemui jalan buntu. Tidak hanya wanita tua itu yang depresi, Su Yi juga tidak berdaya. Segera setelah dia menjadi Raja Abadi, dia menghadapi lawan Ordo Taihe yang sangat kuat, dan untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak bisa menggunakan pedang dunia atau menggunakan kartu truf lainnya. Jadi, saya hanya bisa bertarung dengan wanita tua ini secara tidak langsung. Namun, Su Yi tidak patah semangat. Dia menunggu kesempatan. Aku akan membantumu. Tiba-tiba, Qin Jiansu tidak tahan lagi. Sosoknya bergerak di langit, membunuhnya. Su Yi tertawa, meremas segel di antara telapak tangan dan jarinya, dan menghancurkan api guntur yang ganas dalam satu pukulan. Sosoknya berkedip, tidak lagi terjerat dengan wanita tua itu, dan langsung membunuh Qin Jiansu. Ledakan. Pedang Qi yang bergulir meledak seperti tanah longsor dan tsunami. Qin Jiansu terpesona, wajahnya membiru dan putih. Dia sangat tercekik sehingga dia akan meledak. Tidak mungkin, untuk menghindari pukulan para dewa, dia tidak berani menunjukkan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa menggunakan basis budidaya peringkat Taiwu. Tapi kekuatan pertempuran peringkat Taiwu jelas tidak bisa membantu Su Yi sama sekali. Ledakan. Sosok Su Yi berkedip, dan dia menyerang lagi, energi pedang menyilaukan bersilangan. Qin Jiansu menggertakkan giginya dengan tajam, mengangkat tangannya dan melemparkan jimat ilahi, yang mengembangkan aliran deras yang meliputi wilayah 10.000 zang. Tapi sosok Su Yi menghilang dari udara selangkah lebih maju dari waktu, yang juga membuat serangan jimat dewa gagal.
Persetan. Qin Jiansu hampir mengutuknya dengan kebencian. Azimat ilahi bukanlah harta biasa, tetapi kartu truf untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Tapi sekarang, itu sia-sia. Saat kabut memenuhi udara, sosok Su Yi muncul dari arah lain, membunuh dengan pedang. Dia telah melihat bahwa Qin Jiansu ini berbeda dari wanita tua itu, dan dia tidak berani menggunakan semua kekuatannya. Bahkan jika kamu tidak dapat membunuh pihak lain pada akhirnya, kamu harus mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan bajingan ini. Kemarilah, Tuan Muda. Wanita tua itu bergerak untuk membunuh. Qin Jiansu dengan paksa menahan sesak napas dan memilih untuk bertemu dengan wanita tua itu. Tetapi pada saat ini, tubuh Qin Jiansu membeku dan wajahnya sangat berubah, hati-hati. Saat dia berbicara, dia menghindarinya. Tidak bagus, ini kutukan. Wanita tua itu kaget. Lepas landas, singkirkan dunia rahasia jalan, tahan napas, letakkan tas kain abu-abu di punggungnya, berbalik dan lari. Sudah terlambat. Dengan kata lain, perjuangan seperti itu pasti akan sia-sia dalam menghadapi bencana yang sudah muncul. Saya melihat awan perampokan itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya perampokan dan menghilang begitu saja. Momen berikutnya. Ledakan. Setelah itu, seluruh tubuhnya tercabik-cabik berdarah, tubuhnya hampir pecah, dan jeritan melengking keluar dari bibirnya. Qin Jiansu merasa ngeri. Sialan. Meskipun Qin Jiansu telah menduga bahwa ketika wanita tua itu menggunakan Tai He Ji Daoxing, dia pasti akan menjadi sasaran para dewa, tetapi ketika dia menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri, dia masih berkeringat dingin. Mengerikan. Hanya dengan satu pukulan, wanita tua itu dipukul dengan keras dan hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Pada saat ini, sosok Su Yi muncul di depan wanita tua itu dari udara, dan pedangnya jatuh. Sebuah kepala berdarah terlempar ke udara. Wajah wanita tua itu penuh kejutan dan kemarahan, dan itu bengkok. Saya mungkin tidak menyangka bahwa keberadaan tingkat Tai He seperti itu akan mati di bawah tangan Raja Abadi. Ledakan. Tubuhnya meledak dan menghilang. Su Yi menghela nafas lega. Dia tidak pernah lolos, hanya menunggu kesempatan seperti itu. Dan sekarang, dia akhirnya ditangkap dan memenggal kepala wanita tua itu dalam satu gerakan. Sambil menyaksikan adegan ini, bibliografi Qin Jian hampir pecah dan dia hampir kabur. Matanya merah dan mematikan. Dari kejauhan, melihat ekspresi panik dan marah Qin Jiansu, Su Yi tidak bisa menahan tawa, matanya dengan sinis berkata sampah, itu saja saat ini, saya tidak berani menunjukkannya. Kekuatan penuhku, bertarung denganku. Sampah. Qin Jiansu gemetar karena marah. Tapi sekarang, diejek seperti ini, bagaimana dia tidak marah? Untuk sesaat, Qin Jiansu ingin membunuh Su Yi dengan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Kematian tragis wanita tua itu adalah pelajaran, bagaimana dia bisa berani mengungkapkan semua kultivasinya. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Dia berasal dari alam para dewa, dan leluhurnya memiliki keberadaan untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa. Secara alami, dia memiliki sarana untuk menyelesaikan luka-lukanya disebabkan oleh bencana para dewa. Tapi dia harus mempertimbangkan konsekuensinya jika fondasi jalan rusak. Bagaimanapun, tujuan terpenting dari kedatangannya ke alam abadi kali ini adalah untuk mengambil kesempatan itu untuk menjadi dewa. Tentu saja, dia gelandangan yang tidak berguna. Di kejauhan, Su Yi berbicara lagi, melihat ke depan dan melihat ke belakang, ketakutan, hanya tidak kompeten dan marah, dengan keadaan pikiran seperti milikmu, tidak ada peluang untuk menjadi dewa di masa depan. Kamu. Qin Jiansu mengatupkan giginya dengan kebencian. Apa aku salah? Su Yi mencibir. Berbicara, dia melangkah ke langit dan menebas ke arah Qin Jiansu dengan pedangnya, begitu kuat sehingga dia tidak ragu. Bagi Qin Jiansu, tindakan Su Yi saat ini tidak berbeda dengan menginjak-injak martabat dan kesombongannya secara langsung. Akhirnya kamu bisa. Dia menoleh dan melarikan diri. Kementerian. Perhatian dapat digambarkan sebagai hal yang sangat jahat. Setelah Anda tertipu, Anda mungkin dapat membunuh pihak lain dalam satu gerakan,
tetapi jalan Anda untuk menjadi dewa kemungkinan besar akan hancur. Harga seperti ini tidak tertahankan bagi Qin Jiansu. Menjadi dewa terlalu sulit, terlalu sulit. Bahkan di alam dewa, peluang menjadi dewa menjadi sangat tipis. Jika tidak, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya dari alam dewa untuk datang ke negeri dongeng? Li Xuanjun ini pasti kartu truf yang disembunyikan oleh Sining, untuk memainkan peran pada saat kritis. Qin Jiansu mengertakkan gigi dan membenci Sining, percaya bahwa ini adalah kartu truf yang disembunyikan oleh Sining, dan dia tidak sengaja mengenainya hari ini. Saya tidak berpikir lagi, hanya beberapa kedipan, Qin Jiansu lolos tanpa jejak. Su Yi tidak mengejar. Kelinci akan menggigit jika sedang terburu-buru. Belum lagi, Qin Jiansu dan dewa-dewa lainnya, mereka sendiri adalah basis budidaya peringkat Taixuan, jika hidup mereka benar-benar terancam, dia pasti akan melakukan apa saja. Yah, jika dia tahu, aku Su Yi, aku khawatir aku akan menyesal tidak mengambil gambar hari ini. Su Yi tampak aneh. Dan inilah mengapa Su Yi tidak pernah menggunakan pedang dunia dan kekuatan reinkarnasi. Karena begitu identitasnya terungkap, pembunuhan hari ini tidak ditakdirkan untuk diselesaikan dengan mudah. Bahkan, itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Dalam analisis terakhir, apakah itu dia atau musuh seperti Qin Jiansu, masing-masing memiliki keberatannya sendiri. Su Yi menghela nafas panjang. Pertempuran ini memang terlalu berbahaya. Namun, pada akhirnya, itu dianggap sebagai kekuatan tingkat Taihe yang sangat kuat, yang membuat Su Yi sangat bahagia. Tanpa penundaan, Su Yi berkedip dan bergerak, meninggalkan wilayah laut ini, berniat mencari tempat aman untuk pulih terlebih dahulu. Dalam pertempuran ini, meskipun dia tidak terluka, dia mengkonsumsi banyak, terutama Myriad Realms Tree. Ketika dia menggunakan kekuatan supernatural, Breaking World, dia hampir menghabiskan kekuatan Divine Tree ini. Ini juga membuat Su Yi menyimpulkan bahwa dengan kekuatan Myriad Boundary Tree saat ini, dia hanya dapat menggunakan kekuatan magis Boundary Breaking, paling banyak 2 kali. Tanpa 10 hari setengah bulan, akan sulit bagi Myriad Realms Tree untuk pulih sepenuhnya. 1 hari kemudian, Su Yi dan Qilong Daojun kembali ke area laut berdarah ini dan mulai menjelajah dengan cermat di area laut ini, mencoba menemukan jejak perahu terapung. Tapi sampai saya hampir memeriksa wilayah laut 30.000 mil, saya tidak menemukan apa-apa. Lupakan saja, saatnya pergi ke Pulau Araki. Su Yi akhirnya menyerah dan memutuskan untuk berangkat ke Pulau Araki. Hanya tinggal 6 hari lagi sebelum pergi ke reruntuhan Istana Naga. Perjalanan dari Blood Vortex Sea ke Pulau Araki akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Jika ada tikungan dan belokan di jalan, pasti akan mempengaruhi itinerari. Selanjutnya, kamu harus tinggal di Heaven Repairing Furnace. Setelah memasuki reruntuhan Istana Naga, aku akan melihat apakah aku dapat menemukan beberapa peluang untukmu terkait dengan ras naga. Su Yi berkata dengan hangat. Qilong Daojun pernah menjadi sasaran Sekte Tai. Ini juga berarti bahwa begitu seseorang mengetahui bahwa Qilong Daojun bersamanya, identitasnya pasti akan terungkap. Bagus. Qilong Daojun setuju. Setelah melakukan semua ini, Su Yi mengendarai perahu sendirian, dan hendak berangkat ke Pulau Araki, ketika dia tiba-tiba menyadarinya dan melihat ke cakrawala yang jauh. Di sana, 2 sosok bergerak di langit dan menyapu ke arah wilayah laut berdarah ini. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.